Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini tanggal 31 Desember dan sebentar lagi kita akan mengakhiri 2020 dan masuk di tahun 2021 malam nanti. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar untuk membekali iman kita untuk masuk di 2021 nanti, bahwa Kristus yang kita sembah, Kristus yang kita percaya, kita yakini, yang memelihara kita, melindungi kita, akan terus berjalan bersama-sama dengan kita. Namun ada satu hal yang harus kita mengerti, bahwa ada di dalam Alkitab Yesus berkata bahwa kita harus waspada dalam segala hal, kita harus hati-hati di dalam segala hal. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu istilah, yaitu serigala berbulu domba. Saudara-saudaraku, kalau kita mendengar serigala berbulu domba, kita tahu bahwa wujud domba dan pikiran dan sifatnya adalah serigala. Kulit domba, tapi pikirannya adalah pikiran serigala yang buas. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, serigala berbulu domba itu tercatat di dalam Injil Matius pasal yang 7 ayat yang ke-15, di mana Yesus mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa di dunia ini banyak sekali guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang mengklaim dirinya adalah Tuhan, yang mengklaim dirinya adalah orang yang dipakai oleh Tuhan, yang mengklaim dirinya adalah perwakilan Tuhan. Semua ini kita hanya tahu kalau kita mengerti ajaran Tuhan itu sendiri. Semua orang boleh klaim apa yang dia katakan, semua orang boleh klaim apa yang dia pikirkan dan menyatakan, baik itu secara nubuatan ataupun dalam hal-hal yang mewakili Tuhan seakan-akan. Tetapi Yesus Tuhan kita mengajari kita dan mengingatkan kita kembali bahwa waspadalah terhadap serigala yang berbulu domba. Nah, saudara-saudaraku, akan lebih mudah bagi kita menghadapi serigala beneran kalau kita itu tahu bahwa di depan kita itu serigala, maka mudah sekali untuk kita menghindarnya. Tetapi tatkala serigala itu sudah berbulu domba, maka ini sulit untuk kita ketahui. Maka saudara-saudaraku, pekerjaan yang harus kita lakukan dalam hal mengetahui bahwa serigala ini sebenarnya adalah berbulu domba adalah dengan cara melihat atau mengerti karakteristik daripada serigala dan karakteristik sebagai domba. Kalau kita tidak mengerti karakteristik serigala dan karakteristik domba, kita tidak mungkin bisa membedakan yang mana serigala, yang mana domba. Bagaimanapun hebatnya serigala itu berbulu domba, tetapi tidak mungkin satu hari kelak akan ketahuan. Jadi sehebat-hebat apapun, sepintar-pintarnya serigala itu menutupi perangainya, sifatnya dengan sifat domba, pada satu hari ketika akan ketahuan juga. Nah, bagaimana kita mengetahui ini semua, saudara-saudaraku? Kita tahu serigala tidak mungkin sama dengan domba. Ada hal-hal yang tidak mungkin bisa sama antara serigala dan domba. Kalau kita ambil satu hal yang paling nyata adalah kalau serigala sedang lapar, pasti dia akan mencari daging, bukan? Tidak mungkin serigala memakan rumput. Dan sedangkan domba tidak mungkin juga mencari makan untuk makanannya itu daging, tetapi pasti dia cari itu rumput. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti serigala makanannya adalah daging, sedangkan domba makanannya adalah rumput, maka kita harus mengerti bahwa satu hari kelak kita akan mencobanya, kita akan menguji bahwa orang ini adalah serigala atau domba. Nah, jadi pada saat serigala itu lapar, kita taruh dua jenis makanan, yang satu rumput, yang satu adalah daging. Tatkala serigala itu sedang lapar, maka akan diambilnya, akan dicarinya, akan dimakannya daging itu. Tidak mungkin makan rumput. Dan sebaliknya juga, domba akan mencari rumput untuk makanannya. Nah, saudara-saudaraku, oleh sebab itu kita harus pandai, kita harus cerdik, kita harus pintar, bahwa kita harus mengerti serigala itu makanannya daging dan domba itu makanan rumput. Nah, dari mana kita bisa tahu?
Kita tidak bisa tahu itu hanya melalui doa, lalu kita pikir-pikir sendiri, lalu kita tanya orang sana sini. Nah, tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar bahwa tidak mungkin serigala ini berubah cara makannya, dan juga domba berubah menjadi makannya daging. Nah, ini sudah ditetapkan dari sejak lahir. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar Alkitab, bahwa kita harus belajar ilmu pengetahuan tentang serigala dan tentang domba. Dan ini bicara mengenai belajar, ya, belajar, mencari tahu. Ini adalah sebuah pengetahuan. Nah, saudara-saudaraku, oleh sebab itu kita tidak mungkin tidak belajar Alkitab. Tidak mungkin kita tidak mendalami Alkitab. Tidak mungkin kita berusaha untuk mencari apa yang dikatakan Alkitab. Tetapi kita hanya mendengar kata orang saja. Kita hanya percaya kepada orang yang bicara. Kita percaya hanya pendeta yang berbicara. Tidak cukup seperti itu. Tetapi kita harus belajar, mencari, meminta kepada Tuhan, meminta kepada Roh Kudus untuk memimpin kita setiap saat. Sehingga pada saat kita bertemu dengan serigala, maka kita sudah tahu bahwa itu serigala, karena kita tahu perangai serigala seperti apa, makanannya seperti apa. Nah, oleh sebab itu tidak mungkin kita akan terjebak di dalam jebakan serigala. Nah, saudara-saudaraku, oleh sebab itu biarlah untuk mengakhiri 2020 ini kita belajar apa yang Alkitab katakan. Kita belajar mengerti lebih dalam lagi bahwa serigala berbulu domba itu jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada kita berhadapan dengan serigala beneran. Nah, tetapi saudara-saudaraku, di dunia ini sekarang banyak serigala yang berbulu domba di dalam segala bidang, baik itu di bidang usaha, politik, ekonomi, apapun, bahkan di dalam gereja juga banyak serigala berbulu domba. Nah, kita tidak mau terjebak, kita tidak mau dirugikan karena gara-gara kita tidak tahu yang mana serigala, yang mana domba. Tetapi mungkinkah kita bisa tahu? Seperti saya jelaskan tadi, bisa dan pasti bisa, karena Tuhan Yesus berkata, waspadalah bahwa ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, atau siapapun yang memalsukan Alkitab, menyelewengkan tafsiran Alkitab, maka itu pasti adalah serigala dan yang berbulu domba. Nah, pasti kita bisa tahu yang mana serigala. Percayalah, kalau Tuhan Yesus mengatakan waspada, pasti Dia memberikan hikmat untuk kita bisa membeda-bedakannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jadilah kita orang yang berhikmat, yang pandai, yang pintar. Bukan kata orang, bukan orang yang mengarahkan kita atau mengarahkan pikiran kita, kepercayaan kita. Tetapi sesungguhnya biarlah Roh Kudus yang diberikan oleh Kristus yang masuk di dalam hati kita, yang memimpin kita jalan hidup kita setiap hari, yang memelihara kita, melindungi kita, yang memberikan hikmat, akan membawa kita ke jalan yang benar, ke jalan yang penuh dengan kebajikan, penuh dengan kebenaran dan keadilan dan kasih tentunya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya ucapkan selamat tahun baru 2021 ya, sehingga kita boleh tetap di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan kembali bertemu di berpikir sejenak di lain kesempatan. Haleluya. Amin.